Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan hal-hal yang terkait dengan pembahasan yang ke-8 dari isim-isim yang di-i'rab mansub, yaitu pembahasan apa? Al-hal. Ya, al-hal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hal adalah isim nakirah, i'rabnya mansub yang menerangkan keadaan dari sahibul hal. Maka ketika kita dapati hal, maka mengharuskan adanya sahibul hal, di mana antara hal dengan sahibul hal mengharuskan adanya kesesuaian jenis mudzakkar dan muannasnya. Yang kedua, antara hal dengan sahibul hal mengharuskan adanya kesesuaian apa? Bilangan. Sedangkan untuk i'rab tidak harus. Bisa jadi sahibul halnya i'rabnya marfu', bisa jadi sahibul halnya i'rabnya apa? Mansub. Sedangkan halnya selalu apa? Mansub. Itu hal penting yang juga harus apa? Kita mengerti bersama. Dan pada kesempatan ini, wahai saudaraku dan saudariku, kita akan membahas tentang kondisi dari apa? Hal itu sendiri, atau pembagian dari apa? Hal itu sendiri. Dijelaskan di sini ada 3. Jadi kondisi atau pembagian halnya di sana ada 3. Yang pertama adalah apa? Mufrad. Yang kedua adalah apa? Naam, syibhul jumlah, ya. Dan yang terakhir adalah apa? Jumlah, meliputi apa? Fi'liyah, dan juga apa? Meliputi ismiyah. Inilah apa? Pembahasan yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi hal, ya, hal di mana penjelasannya tadi telah kita terangkan, yaitu isim nakirah yang i'rabnya mansub, yang menjelaskan tentang keadaan sahibul halnya, di mana sahibul halnya mensyaratkan harus apa? Ma'rifah, sedangkan halnya secara umum dia apa? Nakirah. Aturan itu, wahai saudaraku dan saudariku, perhatikan. Aturan itu, penjelasan itu hanya berlaku untuk hal yang berbentuk apa? Mufrad. Ya, berbentuk apa? Mufrad. Apa maknanya mufrad di sini? Yaitu apa? Hal, ya, yang tidak masuk ke dalam pembahasan apa? Syibhul jumlah, menyerupai apa? Kalimat dengan unsur di dalamnya apa? Di sana ada al-jar wal majrur, ataupun apa? Naam, di sana ada ad-dharfu wal madruf. Naam. Ya. Jadi kita akan dapati hal itu, ya, berupa mufrad dengan aturan tadi. Bentuknya nakirah, i'rabnya mansub, menerangkan keadaan sahibul hal. Nakirah dengan i'rab mansub khusus berlaku pada apa? Keadaan hal, bentuk hal yang pertama, yaitu hal mufrad. Apa yang dimaksud mufrad di sini? Yaitu terdiri dari satu kata. Ingat,
Yang dimaksud mufrad di sini adalah ya terdiri dari satu kata. Sebagaimana contoh-contoh yang tadi telah kita jelaskan di awal, kata rakiban, kata musri'atan. Rakiban, perhatikan contoh di awal, rakiban, musri'atan, kedua-duanya dia apa? Terdiri dari satu kata. Apa maknanya? Dia tidak berbentuk syibhul jumlah. Apa itu syibhul jumlah? Dia tidak berbentuk al-jar wal majrur. Huruf jar dan isim yang dijarkan. Dia pula tidak berbentuk apa? Kata keterangan tempat ataupun waktu dan isim yang dimadzurufkan. Mufrad dalam artian dia tidak berbentuk apa? Jumlah. Maka di sini penyusun apa? Menyebutkan ji'tu rakiban. Saya tiba, saya datang dalam keadaan apa? Berkendara. Rakiban, ya. Syaribtu apa? Jalisan. Ya. Akaltu apa? Jalisan. Saya minum dalam keadaan duduk. Saya makan dalam keadaan duduk. Jalisan, rakiban berbentuk mufrad. Nakira. Sudah barang tentu i'rabnya apa? Mansub. Tapi perlu dipahami, wahai saudaraku dan saudariku, bahwa hal tidak hanya semata-mata berbentuk apa? Terdiri dari satu kata. Tapi hal bisa pula berupa apa? Naam, syibhul jumlah. Ya, syibhul jumlah. Ya, perhatikan di halaman 150 apa? 1. Ya, di sini saya letakkan di awal. Di halaman 151 pembahasan yang ketiga yaitu apa? Syibhul jumlah. Yang artinya adalah menyerupai apa? Kalimat yang sempurna, tapi sesungguhnya dia tidak boleh dikatakan apa? Kalimat yang sempurna. Karena memang di dalamnya hanya terdapat apa? Al-jar wal majrur ataupun al-dzarf wal madhuruf. Huruf jar dan isim yang dimajrurkan, kata keterangan tempat ataupun waktu dan isim yang dimadzurufkan. Perhatikan di sana ada contoh untuk jar dan majrur. Hadaral qaidu bilibasihir rasmiyyi. Hadaral qaid, ya, seorang pemimpin itu ya telah hadir bilibasihir rasmiyyi, dalam keadaan dengan menggunakan baju seragamnya, baju resminya. Perhatikan pertanyaannya, mana ya hal di dalam kalimat tersebut? Hadaral qaidu bilibasihir rasmiyyi, kita katakan adalah apa? Bilibasihir rasmiyyi. Naam. Inilah apa halnya, terutama dalam pembahasan bilibasihi. Bilibasihi kita dapati di sana apa? Huruf jar, dan kita dapati di sana apa? Isim yang dimajrurkan. Dan ini kita katakan sebagai apa? Hal bentuk syibhul jumlah unsur jar majrur. Ya. Mana sahibul halnya? Kita katakan sahibul halnya adalah kata al-qaid. Ya, kata al-qaidu. Di mana al-qaidu selain dia sebagai subjek atau fa'il, dia juga sebagai apa? Sahibul hal. Ya. Jadi ada sahibul hal, ada apa? Halnya. Hal di sini tidak berbentuk mufrad. Tidak terdiri dari satu kata, tapi lebih dari satu kata. Di sana ada unsur huruf jar. Di sana ada unsur huruf jar bi, dan ada isim yang dimajrurkan yaitu apa? Libasihi. Ya, libasihi. Naam. Kemudian ya, hal berbentuk syibhul jumlah bisa pula berupa dzaraf madzuruf. Ya, bisa pula apa? Dzaraf madzuruf. Lihat ya contohnya di halaman 152. Ra'aitu ta'irata bainas sahabi. Perhatikan baik-baik. Ra'aitu ta'irata. Naam, ra'aitu at-ta'irata. Naam. Bainas sahabi. Naam. Bainas sahabi. At-ta'irata di sini sebagai apa? Maf'ul bihi, objek penderita.
Selain dia at-ta'irata, saya telah melihat pesawat itu bainas sahab, di antara awan. Apa? Di antara awan. Jadi at-ta'irah selain dia sebagai maf'ul bihi, objek penderita, dia juga sebagai apa? Sahibul hal. Kata yang diterangkan keadaannya oleh apa? Kata sesudahnya. Mana halnya? Perhatikan. Halnya adalah bainas sahabi. Maka aturan nakirah dengan i'rab apa? Mansub, baik berupa fathah dan seterusnya, kita perlakukan hanya pada hal bentuk mufrad. Sedangkan hal berbentuk syibhul jumlah, perhatikan di sini, bilibasihir rasmiyi, kita tidak dapati tanda nasab fathah, tanda nasab kasrah, tanda nasab alif, tanda nasab ya, tanda nasab apa? Fathah muqaddarah, tapi tetap kita katakan apa? Menempati tempatnya nasab. Jadi bilibasihi di sini hal berbentuk syibhul jumlah fi mahalli nasbin. Ya, dia ada pada porsi tempatnya apa? Nasab. Karena memang yang kita bahas di sini adalah al-asma al-mansubah. Isim-isim yang di i'rab apa? Mansub. Begitu pula dengan kata bainas sahab. Ra'aitu ta'irata bainas sahab. Saya telah melihat itu apa? Ya, pesawat ada di antara apa? Ya, awan. At-ta'irah, kata yang diterangkan keadaannya oleh bainas sahabi. Bainas sahab, baina dzaraf, kata keterangan tempat. As-sahabi madhruf, i'rabnya wajib majrur, ya. Jadi bainas sahabi tidak kita dapati di sana tanda fathah, tanda kasrah, tanda alif, tanda ya, tanda fathah muqaddarah, tapi meskipun tanda-tanda nasab di halaman 30 di buku kuning kita itu tidak kita dapati, namun kita katakan dia hal berbentuk syibhul jumlah, menempati ada pada tempatnya apa? Nasab. Kemudian yang terakhir, ya, bentuk ataupun jenis hal bisa berupa apa? Jumlah. Bisa berupa apa? Jumlah. Seperti yang telah kita ketahui bersama, wahai saudaraku dan saudariku, bahwa jumlah dalam bahasa Arab, kalimat yang sempurna di dalam bahasa Arab bisa berupa fi'liyatun, ya, yang terdiri dari fi'il dan fa'il, bisa pula ismiyatun, terdiri dari mubtada dan khabar. Iya kan? Nah, jumlah tersebut ya bisa dijadikan sebagai apa? Hal. Kata kalimat yang menerangkan apa? Sahibul halnya. Ya. Jadi kata yang menerangkan apa? Sahibul halnya. Perhatikan di halaman 150, yaitu hal yang berbentuk jumlah. Jumlah apa? Ismiyah. Ya, di sana disebutkan la tashrab wa anta qaimun. Perhatikan. La, na'am, tashrab, na'am, tashrab wa anta qaimun. Naam, qaimun. Perhatikan baik-baik. La tashrab wa anta qaim. Ini adalah kalimat fi'liyah. Karena di dalamnya terdapat apa? Fi'il plus apa? Fa'il. Di mana fi'ilnya adalah fi'il nahi, kata kerja yang menunjukkan arti larangan. Fa'ilnya mustatir, takdirnya anta. La tashrab. Kamu jangan apa? Minum. Ya, la tashrab. Kamu jangan apa? Minum. Wa anta qaimun, sedangkan kamu dalam keadaan apa? Berdiri. Perhatikan baik-baik. Wa anta qaimun, sedangkan kamu dalam keadaan apa? Berdiri. Mana hal di dalam kalimat ini? Kita katakan halnya adalah wa anta qaimun. Anta qaimun ini adalah jumlah ismiyah. Kita dapati adanya mubtada dan kita dapati adanya khabar. Maka anta qaimun, kamu dalam keadaan berdiri atau kamu berdiri ini adalah menerangkan apa? Sahibul halnya. Mana sahibul halnya? Naam, sahibul hal dalam kalimat tersebut mana? Yaitu kata anta. Anta, yaitu dhamir apa?
anta yang tersembunyi di dalam kalimat la tashrab. Apa tadi artinya la tashrab? Jangan sekali-kali kamu minum. Jadi yang dituju dari larangan ini adalah dhamir anta. Maka dhamir kata ganti anta di sini sebagai sahibul hal. Kata yang diterangkan oleh apa? Hal. Mana halnya? Anta qaimun. Kamu dalam keadaan apa? Berdiri. Jadi sekali lagi, hal tidak melulu, tidak selamanya berbentuk satu kata. Bisa pula menyerupai kalimat, bisa pula kalimat yang sempurna. Jadi kalimat di dalam sebuah kalimat. La tashrab wa anta qaim. Pertanyaannya, anta qaim di sini kita tidak dapati, yaitu tanda nasab fathah, kasrah, alif, ya, fathah muqaddar. Tidak kita dapati. Meskipun tidak kita dapati, kalimat ini kita katakan hal ada pada tempatnya nasab. Saya ulang, ada pada tempatnya apa? Nasab. Karena memang jabatan kalimat anta qaimun di sini menerangkan sahibul halnya yang tersembunyi, yaitu dhamir anta. Semoga bisa dipahami. Kemudian yang berikutnya yaitu apa? Hal berbentuk jumlah apa? Fi'liyah. Perhatikan di halaman 151 ya. Ja'at tiflu yabki. Apa? Ja'at tiflu, na'am. Ja'at tiflu yabki. Na'am. Perhatikan baik-baik. Ja'at tiflu yabki. Seorang anak kecil itu telah datang dalam keadaan apa? Dia menangis. Ja'at tiflu yabki. Di sana kalimat fi'liyah diawali oleh ja'a. Sebagaimana tadi la tashrab wa anta qa'im. Ini kalimat fi'liyah karena diawali oleh fi'il nadi, kata kerja yang menunjukkan arti larangan. Ja'at tiflu yabki. Seorang anak kecil laki-laki itu telah datang dalam keadaan dia menangis. Maka pertanyaannya, mana sahibul hal dan mana hal dalam kalimat tersebut? Sahibul hal dalam kalimat di sini adalah apa? At-tiflu. Di mana at-tiflu selain dia sebagai fa'il, subjek, dia juga bisa kita katakan sebagai sahibul hal, yaitu kata yang akan diterangkan keadaannya oleh kalimat kata berikutnya. Jadi at-tiflu di sini selain dia sebagai fa'il, karena memang terletak sesudah fi'il ma'lum, dia juga bisa kita katakan sebagai sahibul hal. Sebagaimana tadi la tashrab, jangan kamu minum, kamu di situ, dhamir anta di sini sebagai sahibnya, sebagai sahibul halnya. Di sini at-tiflu sebagai sahibul hal. Maka yabki, ya, kata apa? Yabki artinya sedang menangis. Kita tahu yabki ini di dalamnya ada predikat dan ada subjek, ada fi'il dan ada fa'il. Dan kita semua sudah paham, jika kita dapati fi'il dan fa'il, maka kita katakan itu adalah kalimat jumlah fi'liyah. Jumlatun fi'liyatun, kalimat yang telah sempurna dan kalimat itu diawali oleh fi'il. Maka yabki kita katakan sebagai hal berbentuk jumlah fi'liyah. Ya, yabki, dia seorang anak laki-laki itu sedang menangis. Jadi kalimat yabki ini, ya, kata yabki ini seolah-olah satu kata, saudaraku dan saudariku. Namun di dalamnya telah terdapat apa? Unsur sederhana dalam ketentuan jumlah fi'liyah, yaitu apa? Keberadaannya fi'il dan fa'il. Dan itu sudah dipenuhi di dalam apa? Kata yabki. Yabki ada fi'il, baka yabki. Di sana ada fa'il, subjek mustatir tersembunyi, yaitu dhamir huwa. Dia seorang laki-laki itu, dia anak kecil laki-laki itu dalam kondisi apa? Menangis.
Jadi inilah ketentuan-ketentuan apa? Hal, ya, tidak semata-mata mufrad, bisa syibhul jumlah, bisa pula jumlah baik ismiyah ataupun fi'liyah. Apapun bentuk hal, ya, terutama dalam pembahasan mufrad dan jumlah apa? Fi'liyah ataupun ismiyah, tetap berlaku kaidah bahwa hal dan sahibul hal mensyaratkan harus sama jenis dan harus sama bilangan. Jadi kalau kita katakan ja'at tiflu tabki menggunakan huruf mudhara'ah apa? Tabki, kita katakan salah. Karena apa? Tabki untuk dhamir hiya, sedangkan at-tiflu adalah mudzakkar mufrad. Begitu pula la tashrab wa anti qaimatun juga salah karena sahibul halnya dhamir anta, sedangkan apa dikatakan wa anti, misalnya wa anti qaimah, maka jelas ini salah karena tidak adanya kesesuaian apa jenisnya, tidak pula adanya kesesuaian apa bilangan. Maka aturan hal pada bentuk mufrad dan jumlah baik fi'liyah ataupun ismiyah tetap kita berlakukan ketentuan harus sama jenis dan harus sama bilangan. Semoga keterangan ini bisa antum dan antunna pahami dengan baik dan benar, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan untuk kita semua. Dan saya harap ya buku yang ini juga di halaman 138 dan seterusnya sampai halaman 140 dibaca, karena di sana ada tambahan-tambahan keterangan seperti rumusan di halaman 139 di buku kita ini. Di sana diterangkan kullu jumlatin waqa'at ba'dan nakirati fahiya sifatun, kullu jumlatin waqa'at ba'dal ma'rifati fahiya halun, dan di sana ada ketentuan-ketentuan hal. Hal selamanya harus mansub. 2 ya, di halaman 140. Pada umumnya hal dibentuk dari isim fa'il ataupun isim maf'ul ataupun berupa apa? Masdar. Hal biasanya diterjemahkan sambil atau dalam keadaan. Hal terdiri dari isim nakirah, sedangkan sahibul halnya harus berbentuk isim ma'rifah. Jika keduanya nakirah ataupun ma'rifah, maka kita katakan kalimat itu berbentuk susunan na'at man'ut ataupun sifat mausuf ya. Hal mesti mengikuti sahibul hal dalam hal jenis mudzakkar muannasnya dan dalam hal bilangannya mufrad, musanna dan jamaknya. Semoga keterangan ini bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan-kebaikan pahala atas apa yang kita usahakan ini. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.